Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah setengah bulan, di tepi sungai besar berwarna darah, Tang Yuyan duduk bersila di tanah, meluangkan waktu untuk sembuh. Keabadian lainnya juga terluka, tetapi secara relatif, mereka jauh lebih tidak serius daripada Tang Yuyan. Hanya Sui, yang benar-benar tidak terluka, berdiri di tepi sungai panjang berwarna darah, memandangi aliran deras berwarna darah. Ombak menghantam pantai, ombaknya bergejolak, dan suaranya seperti guntur dan gemuruh. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, mengenakan jubah Tao yang berkibar tertiup angin, keluar dari dunia. Tapi mata makhluk abadi lain yang memandangnya sangat rumit. Ada kemarahan, penghinaan, dan ketidakberdayaan. Dalam setengah bulan setelah meninggalkan Bukit Meteorit, di bawah kepemimpinan Tang Yuyan, mereka berbaris sampai ke kedalaman Gunung Setan Tianshu. Di jalan, ada puluhan pertempuran, besar dan kecil. Biasanya, untuk bertarung dengan monster yang kuat dan ganas itu. Ada juga beberapa konflik dengan makhluk abadi lainnya saat mengambil kesempatan. Dalam pertempuran ini, ada makhluk abadi seperti Tang Yuyan yang bertanggung jawab. Meskipun mereka menghadapi banyak bahaya, mereka akhirnya bisa menyelamatkan mereka. Sejauh ini, belum ada yang tereliminasi. Yang membuat orang-orang abadi itu marah adalah bahwa tidak peduli pertempuran seperti apa yang mereka hadapi di sepanjang jalan, Shenmu, yang diduga sebagai anak pesolek, tidak pernah membantu. Setiap kali dia bertarung, dia bertingkah seperti bukan siapa-siapa, menyingkir dan mengawasi api dari sisi lain. Jangan katakan apapun, bahkan jangan katakan apapun. Jauh di lubuk hatiku, aku tidak berharap Shenmu ini berguna sama sekali, selama itu tidak menyebabkan masalah atau menyeret mereka ke bawah. Yang benar-benar membuat mereka marah adalah setiap kali mereka mendapatkan rampasan, Tang Yuyan akan memberikan bagian Shenmu ini. Perawatan murah seperti ini, siapa yang bisa mengimbanginya? Piala yang mereka perjuangkan dengan nyawa dan mempertaruhkan nyawa, mengapa mereka harus membiarkan pria yang tidak bekerja keras untuk menikmatinya? Hingga saat ini, Immortal Monarchs itu tercekik di dalam hati mereka, dan tidak sabar untuk menemukan kesempatan untuk mengeluarkan Shenmu ini dari permainan. Segera, Sui kembali dari tepi sungai, mengambil kursi rotan, dan berbaring malas di dalamnya. Melihat ini, Tang Hanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, aku sudah lama menontonnya di Sungai Xiamo, kupikir kamu akan membantai naga banjir Gorevien itu. Dalam suaranya, tidak ada penyembunyian ironi. Adalah bahan ilahi tingkat atas untuk melemparkan harta tingkat Raja Abadi, yang sangat langka di dunia luar. Bahkan jika Raja Abadi melihatnya, dia ditakdirkan untuk mengingini. Yang rumit adalah di luar reruntuhan, ada naga darah iblis Jiao dengan kekuatan yang sangat menakutkan, yang panjangnya ratusan kaki, memiliki kekuatan magis yang luas, dan brutal. Orang abadi yang normal bukanlah lawannya sama sekali. Sebelumnya, Tang Yuyan telah membawa mereka untuk menghadapi Gorevien sebanyak 3 kali, tetapi setiap kali mereka gagal, apalagi baru saja, Gorevien menjadi gila, membuat Tang Yuyan juga dia terluka parah dan harus mengungsi, mundur sementara. Sui berbaring di kursi rotan, mengabaikan kata-kata sarkastis, berbaring dengan nyaman, sesekali menyesap anggur. Sikap malas itu membuat Immortal Monarch lainnya gatal karena kebencian. Bersiaplah, kita akan pergi dan melihat Blood Devil Jiao itu sebentar. Tiba-tiba, Tang Yuyan membuka matanya dari meditasi. Dia mengalami lebih dari setengah lukanya. Gadis pelangi, kenapa kita tidak menyerah saja? Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Bahkan mungkin ada orang yang tersingkir. Keabadian lainnya juga mengangguk. Tang Yuyan mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, apa yang kamu takutkan, bahwa Gorevien juga menderita kerusakan parah, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk memburunya, saatnya untuk mundur, bukan? Itu, semua upaya sebelumnya ditinggalkan. Setelah jeda, ekspresi tegas muncul di alisnya, kami datang ke konferensi Tianhun, satu untuk berburu prestasi, dan yang lainnya untuk menangkap peluang, tetapi yang paling penting adalah asa karma kita sendiri. Menjadi Raja Peri. Kata-katanya keras dan jelas. Beberapa Raja Abadi hanya bisa menundukkan kepala,
dan ekspresi mereka tidak pasti. Sui mengangguk diam-diam. Tang Yuyan sangat angkuh dan arogan, dan terkadang matanya lebih tinggi dari atas, dan dia memandang rendah perannya sebagai orang yang mengandalkan hubungan untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianhun. Harus dikatakan bahwa Tang Yuyan layak menjadi makhluk abadi yang paling mempesona dari klan Tang kuno, dengan bakat dan kekuatan luar biasa melawan langit. Oke, eja lagi. Seseorang mengertakkan gigi dan setuju. Mengikuti, semua orang setuju. Sebelum semua orang bertindak, mereka melirik Sui tanpa sadar, tetapi melihat bahwa Sui masih duduk di kursi rotan, dan tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Orang yang tidak kompeten. Ya, jadilah. Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk bertarung, apapun yang terjadi, saya tidak bisa membiarkan orang duduk dan menikmatinya. Tang Yuyan mengerutkan kening ketika dia melihat ini, tetapi dia juga tahu bahwa karena piala yang dibagikan kepada Sui di sepanjang jalan, yang lain telah mengumpulkan banyak ketidakpuasan. Saat ini, itu hanya ledakan total. Setelah berpikir sejenak, Tang Yuyan memandang Sui dan berkata, "Senmu, bahwa Gorevien Jiao telah terluka parah, dan kesempatannya langka, apakah kamu ingin bergabung dalam pertempuran? Implikasinya adalah selama kamu mengikuti, kamu akan mendapatkan rampasan setelahnya." Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku di sini untuk membantumu menjelajahi formasi. Semuanya. Malas, dan apa yang kamu bicarakan. Tidak heran kamu harus mengandalkan hubungan untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianhun, dan kamu tidak memiliki keberanian atau darah." Tang Hanfeng mau tidak mau berteriak marah. Yang lain juga tidak nyaman. Melihat ini, Tang Yuyan menghela nafas pelan dan berkata, "Ayo pergi." Berbicara, dia melompat lebih dulu dan memasuki sungai roh jahat di kejauhan. Yang lain mengikuti. Ledakan. Segera, permukaan sungai mendidih, dan meledak dengan aliran yang bergejolak. Terlihat dengan mata telanjang, Jiaolong berwarna darah dengan panjang penuh 100 kaki bergegas keluar dari kedalaman dasar sungai, ganas, dan bertarung sengit dengan Tang Yuyan dan yang lainnya. Ini sudah berakhir. Sui diam-diam berpikir. Dia menilai situasinya sekilas, memegang kendi dan bersiap untuk menyesap, tetapi pada saat ini, dia sepertinya memperhatikan, dan matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan. Langit dan bumi dipenuhi dengan kabut tebal berwarna darah, dan diam-diam, sesosok tubuh bergerak dari kejauhan. Jika bukan karena jiwa Sui yang sangat kuat, akan sulit untuk menangkapnya segera. Bibir Sui menunjukkan lengkungan lucu yang samar. Chu Batian. Orang ini akhirnya datang. Sui melihat sekilas bahwa teknik rahasia yang digunakan Chu Batian saat bergerak adalah warisan tertinggi dari mesin 1000 Douzuan, klan roh Kuiniu. Keberadaannya tidak jelas, hantu dan arwah tidak khawatir. Sui menarik pandangannya, berbaring diam di kursi rotan, dan berkata pada dirinya sendiri, sayangnya, Tang Yuyan dan yang lainnya ada di dekatnya sekarang, jika tidak, orang ini akan segera ditangkap hidup-hidup. Bagaimanapun, Chu Batian adalah raja tak tertandingi dari Istana Abadi Bixiao, dan keturunan dari kemampuan ilahi Chu, Kaisar Pembunuh Langit. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu ini, jika Sui ingin menangkap Chu Batian hidup-hidup, hal pertama yang harus dia lakukan adalah tidak membocorkan rumor. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Saat dia pergi, belum terlambat untuk menghentikan dan menekannya. Sui diam-diam membuat keputusan. Begitu saya memikirkan ini, saya melihat Chu Batian diam-diam datang ke sungai roh jahat, dan diam-diam memegang tombak perang di belakangnya di tangannya. Orang ini, apakah kamu ingin merampok Tang Yuyan dan yang lainnya seperti terakhir kali? Sui tampak aneh. Pada saat ini, Tang Yuyan dan yang lainnya sedang bertarung berdarah, dan mereka telah sepenuhnya menekan iblis darah Jiao Jiao. Tidak perlu berpikir bahwa monster mengerikan ini akan hancur. Berteriak. Di tengah gemuruh yang menghancurkan bumi, Gorevien Jiao menjadi kejam dan melawan balik di ambang kematian, mencoba melepaskan diri dari pengepungan, dan membuka mulutnya untuk membunuh Tang Yuyan. Mata Tang Yuyan sedikit mengembun, dan dia mengayunkan pisau pendek ciannya. Tiba-tiba, tombak perang menembus langit, dan menembus kepala Gorevien dalam satu gerakan.
Pada saat yang sama, sosok Chu Batian tiba-tiba muncul di arena, dan dengan lambaian jubah lengan bajunya, dia langsung memasukkan Gorevien sepanjang 100 zang ke dalam kuali perunggu. Perubahan mendadak ini membuat Tang Yuyan dan para raja abadi lainnya lengah, dan mereka segera waspada. Dan ketika mereka melihat penampilan orang-orang yang datang, Tang Yuyan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Chu Batian. Pria keji dan tak tahu malu ini lagi. Chu Batian menyeringai dan menyapa, Nona Yuyan, Anda dan saya benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Tang Yuyan penuh dengan niat membunuh. Wajah makhluk abadi lainnya juga sangat jelek. Terakhir kali ketika dia mengambil kesempatan di kedalaman hutan pegunungan, Chu Batian melompat keluar untuk memetik buah persik, tidak hanya itu, tetapi juga memerasnya. Pada saat itu, Tang Yuyan terluka terlalu parah, jadi dia harus menelan napas dan menyerahkan kesempatan untuk mengambilnya. Dan sekarang, Chu Batian mengulangi trik lamanya dan memanfaatkan api lagi, yang membuat Tang Yuyan dan yang lainnya begitu populer hingga mereka menggertakkan gigi. Chu Batian, kamu terlalu banyak menipu orang. Tang Yuyan mengambil pisau pendek berwarna biru dan membunuhnya. Dentang. Di tengah tabrakan yang menghancurkan bumi, Chu Batian melambaikan tombaknya dan memblokir serangan Tang Yuyan dalam satu gerakan. Chu Batian tertawa terbahak-bahak, percaya atau tidak, jika kamu bertarung dengan sekuat tenaga, akhirmu akan sengsara. Seperti yang dikatakan Chu Batian, untuk membunuh Gorevien, mereka telah bertarung dengan sengit berkali-kali sebelumnya, dan mereka sudah berada di akhir pertempuran. Kali ini, aku akan menyerah, dan aku akan menarikmu, orang yang tak tahu malu. Tang Yuyan berkata, menghunus pisau dan membunuh masa lalu. Dia sangat marah. Chu Batian memetik buah persik 2 kali berturut-turut, yang membuatnya benar-benar tidak peduli dengan hal lain, dan dia hanya ingin membunuh bajingan Chu Batian. Jangan marah, marah tidak bisa membantuku, kenapa repot-repot? Lagi pula, aku tidak berencana untuk melawanmu dengan keras dan mengucapkan selamat tinggal, hahaha. Chu Batian tertawa, berbalik dan pergi. Sosok itu melintas, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Kamu tetap di sini dan tunggu aku. Tang Yuyan memberi perintah dan segera mengejarnya. Ketika orang-orang abadi melihat ini, mereka khawatir dan tertekan, dan wajah mereka berubah. Anjing bernama Chu Batian ini sangat hina. Seseorang berteriak, saya belum pernah melihat raja tak tertandingi yang hina dan jahat seperti dia. Seseorang berkata dengan cemas, Nona Yuyan terlalu impulsif, jadi dia mengejarnya saja. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bukan. Jangan khawatir, Nona Yuyan adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Jika Anda benar-benar ingin bekerja keras, Chu Batian juga akan membayar mahal. Hei, bagaimana dengan senmu itu? Seseorang tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada bayangan Sui di area terdekat. Orang yang makan dan minum tidak perlu takut dan kabur lebih awal. Bajingan ini benar-benar tidak berguna. Itulah orang yang baru saja meneriaki kami untuk merebut susunan. Itu hanya bantal bordir, tidak berguna. Tiba-tiba, semua makhluk abadi itu menyerang Sui Lai seolah-olah mereka telah menemukan target untuk melampiaskan amarah mereka. 1/4 jam kemudian, Tang Yuyan kembali, wajahnya yang cantik pucat pasi, dan alisnya penuh depresi. Tidak diragukan lagi, dia gagal mengejar Chu Batian. Orang-orang abadi itu buru-buru melangkah maju untuk menghibur, sehingga Tang Yuyan tidak perlu terlalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian sementara. Tang Yuyan melirik ke lapangan dan bertanya, di mana senmu? Tiba-tiba, semua orang mulai memarahi, mengatakan bahwa Sui pemalu seperti tikus, dan sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Tang Yuyan mengerutkan kening dan menghela nafas. Oke, jangan bicara tentang dia, ayo pergi ke Sungai Xiamo untuk mencari peluang. Semua semangat terangkat. Meskipun Chu Batian merebut Gorevien kali ini, peluang di dasar Sungai Xiamo masih ada, dan hampir tidak ada kalah dan untung. Waktu yang sama. Di bawah langit yang mengantuk, Chu Batian menampilkan Stardo Qianji, dan sosoknya seperti gumpalan cahaya dan bayangan, melayang di awan. Panen yang luar biasa. Chu Batian tersenyum.
Yang sangat langka adalah bahwa inti sihir yang dipadatkan oleh iblis darah Jiaoyu memiliki kualitas yang sangat baik dan cukup langka, dan mengandung kekuatan murni dari sumber naga. Tidak heran wanita Tang Yuyan akan marah, jadi mangsanya diambil, siapa yang tidak bisa marah. Chu Batian tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan hal ini. Dalam konferensi berburu hari ini, tidak perlu menggunakan kekerasan. Selama Anda menemukan peluang yang tepat, Anda dapat merampok banyak harta tak terduga. Chu Batian berpikir cepat, namun, sudah waktunya untuk pergi ke Tanah Para Dewa. Dikatakan bahwa orang-orang seperti Gong Nanfeng dan Weng Changfeng, sebelumnya Tian telah bergegas ke Tanah Para Dewa, dan tanpa kecelakaan, mereka mungkin telah melewati Tanah Para Dewa untuk menjelajahi dunia rahasia yang tersisa dari periode yang terlalu liar. Hanya memikirkan ini, Chu Batian tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Tanpa ragu, dia langsung menghindar. Tembak. Energi pedang melintas melewatinya, menembus langit, menghancurkan awan, dan menghilang. Chu Batian berkeringat dingin. Sudah tertusuk pedang ini. Siapa? Chu Batian mabuk berat. Dia memegang tombak perang, matanya seperti sepasang lampu emas yang menyala, dan dia penuh dengan niat membunuh, dan di belakangnya, ada bayangan besar dari Kuiniu, keempat kukunya seperti pilar langit, memecahkan langit. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Di kejauhan, sosok Sui tampak melayang dan berjalan menuju sisi ini. Hah? Bagaimana denganmu? Chu Batian sekilas mengenali bahwa dia pernah melihat pria berjubah Tao ini sebelumnya di tepi sungai Shamo, dan dia seharusnya menjadi kaki tangan Tang Yuyan. Dan ketika dia melihat jimat surat yang dimainkan pihak lain, Chu Batian terkejut, dan tanpa sadar menyentuh pinggangnya. Segera, ekspresinya berubah. Surat yang dia gantung di pinggangnya sebelumnya hilang. Sebelumnya, alasan Anda menyerang saya adalah untuk mencuri surat saya. Chu Batian sangat marah. Bagus. Sui mengangguk dengan tenang, aku khawatir kamu akan melarikan diri, jadi aku harus menggunakan sedikit trik. Melihat sikapnya yang tak kenal takut, mata Chu Batian berkedip, menyadari ada yang tidak beres, takut aku kabur. Apa kau masih berencana melawanku? Sui tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku melakukan ini hanya untuk menangkapmu hidup-hidup. Langsung. Kata ini penuh dengan penghinaan. Meskipun Chu Batian sangat marah, dia menjadi semakin sadar bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Dia menekan amarahnya, dan berkata, siapa kamu, mengapa kamu melakukannya? Ini, saya tidak ingat, saya memiliki dendam terhadap Anda sebelumnya, apakah Anda salah paham? Dia bermaksud menunda waktu dan menyentuh pantat Sui. Sui berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, tetapi saya memiliki perseteruan darah yang tak terhindarkan dengan Chu Sentong dan Chu Tua. Chu Batian. Di dunia abadi ini, siapa yang tidak tahu bahwa kakek buyutnya, Chu Sentong, adalah kaisar pembunuh langit yang menginjakkan kaki di puncak keabadian cara. Tapi sekarang, dia hanyalah raja abadi, tetapi dia mengancam akan membuat musuh dengan kakek buyutnya, yang seperti menyentuh porselen. Ketika orang lain menyentuh porselen, itu adalah pemerasan. Orang ini menyentuh porselen, tapi dia ingin membalas dendam secara paksa. Stabil dan tenang, Chu Batian berkata, kalau begitu, bisakah Anda menguraikannya? Sui berkata kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku dulu, di mana Chu Sentong bersembunyi sekarang? Chu Batian mencibir, kenapa, kamu hanya peri, apakah kamu ingin pergi ke pintu untuk mati? Sui menggosok alisnya, tidak diragukan lagi, hanya dengan mengajukan pertanyaan, dia tidak akan pernah bisa menanyakan sesuatu yang berharga dari mulut Chu Batian. Dia tidak lagi ragu-ragu, melangkah maju dan berkata dengan ringan, di masa depan, ketika saya pergi ke Laut Cina Timur untuk menemukan Chu Laur untuk mengakhiri keluhan saya pasti akan membawamu bersamaku. Chu Batian berkilat dengan niat membunuh, dia memimpin, mengayunkan tombaknya, dan membunuhnya dengan kejam. Ledakan. Tombak bersinar, memicu energi pembunuh yang mengerikan, samar-samar seperti hantu Kuiniu yang muncul, menghancurkan langit dan mengaum di langit. Langit dan bumi bergejolak, dan awan di 10 penjuru runtuh.
Saya harus mengatakan bahwa Cubatian layak menjadi keabadian yang tiada taraf, dan kekuatannya jauh dari keabadian biasa. Menurut perkiraan visual Sui, Cubatian cukup untuk menyaingi Yin Beiwu, pangeran iblis tak tertandingi dari Yinyu Mozu. Sayangnya, lawan seperti itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dengan genderang jubah lengan bajunya, Sui meledak dengan raungan energi dan meninju 3 kali berturut-turut. Pukulan pertama, seperti dewa, mengangkat gunung suci kuno dan menghancurkannya ke dunia, menghancurkan kekosongan, dan mengenai tombak Cubatian dalam satu gerakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tombak Cubatian terbang menjauh. Pukulan kedua, seperti pelangi putih yang menembus matahari, dengan cepat menembus kekuatan pertahanan Cubatian seperti kekuatan penghancur dan menghantam dadanya. Dengan suara daging runtuh dan tulang patah, Cubatian diledakkan terbalik, berdarah dari 7 lubang, dan sekarat karena luka serius. Tinju ketiga, kekuatannya seperti sangkar jalan, dan kekuatannya seperti rantai dewa yang terkunci di udara. Dengan satu pukulan, bagian dalam Cubatian dan perilaku Dao luar terguncang sebelum menunggu jawaban, seluruh orang benar-benar terpenjara oleh tinju yang tiba-tiba keluar dari tubuh, dan jatuh ke dasar kehampaan. Sui mengangkat tangannya dan mencubit leher Cubatian, semudah dia mencubit leher bebek. Cubatian berteriak, Venus melesat tepat di depan matanya, seluruh tubuhnya sakit parah, kepalanya berdengung, dan dia langsung terpana oleh ketiganya pukulan. Siapa dia? Tidak hanya kekuatan melawan langit, tetapi martabat status juga cukup untuk membuat banyak raja abadi di dunia melihat ke bawah. Tapi sekarang, mereka sepenuhnya ditangkap oleh 3 pukulan. Dan dari awal hingga akhir, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dan perasaan itu membuatnya, orang yang tangguh, merasa putus asa, tidak berdaya, dan hancur. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengapa dia tidak membantu Tang Yuyan di tepi sungai Shamo sebelumnya, tetapi memilih untuk membunuhnya di tengah jalan saat ini? Banyak kebingungan membanjiri pikiran Cubatian. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, pemuda berjubah Tao yang bahkan tidak mengetahui namanya itu tersenyum tipis dan berkata, selanjutnya, aku akan mendukakanmu untuk waktu yang lama. Sementara berbicara, dia mengangkat tangannya dan membuat Cubatian Sai pingsan. Benar saja, ada sentuhan kekuatan terlarang dalam jiwa anak ini. Indra ilahi Sui keluar, dia merasakan sedikit, dan mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia telah mengantisipasi bahwa akan sulit untuk mencari jiwa abadi yang tak tertandingi seperti Cubatian, dia tidak berharap bahwa kekuatan terlarang dalam jiwa Cubatian, sebenarnya didirikan oleh Chu Sentong sendiri. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.